Dalam 7 bulan terakhir, timnas Indonesia 3 kali bertemu Irak. Hasilnya dari 3 pertandingan, skuad Garuda selalu kalah berturut-turut. Kelar pertandingan yang berlangsung kemarin, pelatih timnas Irak Yesus Casas memberi pujian kepada timnas Indonesia. Ia menilai jika timnas Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, skuad Garuda bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jikapun timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Yesus Casas tak mau kembali bertemu skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu skuad racikan Sintayong. Saya tidak berharap bertemu timnas Indonesia lagi. Namun, saya harap Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya saja, jangan sampai kita satu grup lagi, ujar Yesus Casas. Jika nantinya timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lagi-lagi satu grup dengan Irak, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan pemain berkualitas. Pemain-pemain seperti Ula Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald, Jayden Osterwolde dan Mees Hilgers mesti didekati dan diyakinkan PSSI. Andai nama-nama di atas mau bergabung dengan timnas Indonesia, ada peluang skuad Garuda bakal meramaikan persaingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hernando Ari melakukan blunder saat PSSI memiliki Martin Paes yang menunggu sidang CAS untuk debut di timnas Indonesia. Timnas Indonesia memperlihatkan diri sebagai tim yang butuh kiper, anoter level, untuk berlaga di kasta teratas sepak bola Asia. Tim Garuda baru saja kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis kemarin. Gol kedua Irak dapat tercipta akibat blunder Hernando saat mengontrol bak pas. Harus diakui, performa Indonesia sudah memburuk jauh sebelum momen hilaf Hernando tersebut. Momen di atas juga akan memperlihatkan urgensi kiper lebih baik bagi Indonesia. Sebagian kalangan menyalahkan bobot umpan Asnawi Mangkualam yang membuat kipernya tidak diuntungkan. Namun penjaga gawang semestinya bisa menghindarkan bola agar tidak direbut lawan, apalagi saat itu Hernando dikepung dua pemain. Di balik layar, PSSI sedang memperjuangkan status Martin Paes yang sudah WNI tetapi belum diakui FIFA. PSSI membawa kasus Paes ke Badan Arbitrase Olahraga Internasional CAS. Tak ada informasi mengenai kapan putusan CAS, tetapi persidangan di markasnya di Lausanne itu jelas membutuhkan palu. Apabila ketukan palu CAS menyatakan Paes berhak membela timnas Indonesia, maka Indonesia punya opsi menarik di bawah Mistar. Paes ditempa Akademi FC Utrecht dan kini menjadi kiper utama di FC Dallas. Dibanding kiper lain di skuad Indonesia, ia membawa pengalaman dari level tertinggi. Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 6 Juni 2024. Pada duel ini, timnas Indonesia harus bermain tanpa Elkan Bagot di lini pertahanan. Skuad Garuda sejatinya tampil solid pada babak pertama. Namun, sejumlah kesalahan terjadi pada babak kedua sehingga ada 2 gol bersarang di gawang Hernando Ari. Beberapa kesalahan terjadi di pertahanan Indonesia pada duel lawan Irak. Situasi itu memunculkan kerinduan pada sosok Elkan Bagot dari fans timnas Indonesia di media sosial. Elkan Bagot telah menjadi bagian penting dari upaya Sintayong membangun timnas Indonesia. Namun, Bagot kini menjadi asing dari skuad Garuda dan tidak dipanggil untuk agenda FIFA Matchday edisi Juni 2024 ini. Indonesia memang punya banyak bek tengah yang mumpuni. Namun, menyusul performa pada laga lawan Irak, tidak sedikit publik yang merasa sosok Bagot masih dibutuhkan timnas Indonesia. Polemik Bagot dimulai saat dia tidak bisa memenuhi panggilan untuk membela Indonesia di playoff Olimpiade Paris 2024. Padahal, Bagot tidak punya agenda dengan klub dan diketahui sedang berlibur di Maladewa. Menarik menanti apakah Sintayong akan kembali memanggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia dalam laga melawan Filipina. Sintayong tampak terpukul dengan kekalahan timnas Indonesia atas Irak pada pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Sintayong terlihat sangat tidak senang dengan hasil buruk di kandang sendiri. STY mengeklaim suasana ruang ganti timnas Indonesia tetap kondusif meski timnya melakukan banyak kesalahan pada laga kemarin. Saya juga bingung harus bilang apa. Suasana ruang ganti sama saja, tetapi memang tampak Hernando Ari tampak kesal dengan kesalahannya, kata ST. Saya tak akan ajak dia bicara beberapa hari ke depan, karena Nando juga orangnya mudah kepikiran.
Semoga beberapa hari ke depan kondisinya membaik, ujar Shin Tae-yong. Intinya, STW akan mengajak para pemainnya untuk bekerja keras karena timnas Indonesia masih punya peluang melaju ke ronde ketiga. Shin Tae-yong akan mempersiapkan timnya lebih baik lagi saat menghadapi Filipina Selasa mendatang di tempat yang sama. Intinya, saya akan mempersiapkan tim lebih baik pastinya. Kami tak bisa mundur, kami harus bekerja keras lebih lawan Filipina. Filipina memang sulit untuk dihadapi, tetapi para pemain harus bekerja keras, tutur Shin Tae-yong. Calvin Verdong dan Jay Itzes resmi memperkuat timnas Indonesia yang bakal tampil kontra Filipina pada 11 Juni nanti. Skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 ketika menjamu Irak. Kini, timnas Indonesia punya satu kesempatan lagi untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pelatih Shin Tae-yong bakal bisa mengandalkan Jay Itzes dan Calvin Verdong dalam pertandingan kontra Filipina. Ketika menghadapi Irak, Itzes duduk di bangku cadangan namun tidak pernah meninggalkannya karena tidak dalam keadaan bugar. Kini, untuk laga kontra Filipina, pemain berusia 24 tahun itu bakal bisa diandalkan sejak menit pertama dan diperkirakan bakal langsung menjadi starter untuk mengisi ketiadaan Jordi Amat. Tak hanya Itzes, STY juga bisa mulai memainkan Calvin Verdong yang sudah resmi menjadi WNI pada pekan ini dan langsung mendapatkan izin FIFA untuk bermain. Dalam dua laga sebelumnya kontra Tanzania dan Irak, Shin Tae-yong memainkan Shane Patinama sebagai starter. Namun, kualitas Verdong benar-benar berbeda ketimbang Patinama, mengingat bek kiri berusia 27 tahun itu bermain untuk NEC Nijmegen yang bersaing di papan atas Liga Belanda. Patinama diperkirakan bakal dicadangkan untuk laga kontra Filipina nanti demi memberi kesempatan kepada Verdong untuk debut. Martin Paes merespons setelah ramai blunder yang dilakukan Hernando Ari Sutaryadi pada pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Hernando Ari Sutaryadi menjadi sorotan setelah melakukan 2 kali blunder pada laga lawan Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat blunder Hernando dalam laga itu, banyak netizen yang meminta PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Martin Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Ramai soal blunder Hernando dan netizen yang meminta agar segera bergabung dengan timnas Indonesia, Martin Paes merespons dengan membuat sebuah unggahan Instagram Story. Penjaga gawang utama FC Dallas ini membagikan sebuah foto yang berisi sepasang sepatu dan baju berwarna putih dengan mentak sebuah akun. Beberapa jam sebelum pertandingan skuad Garuda kontra Irak, dia juga sempat membagikan foto bersama pasangannya di akun Instagram Story-nya.